Jelang kualifikasi dan sprint race MotoGP Belanda 2025, Ducati umumkan kondisi Marquez terbaru. Fabio Quartararo yakin torehkan hasil manis di MotoGP Belanda setelah tercepat di praktis. Yuk, simak berita selengkapnya. Sejumlah sesi penting akan tersaji di MotoGP Belanda 2025 hari ini. Mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race yang akan digelar di sirkuit Assen, Belanda hari ini. Sprint race sendiri akan digelar pada pukul 20.00 WIB dengan durasi 13 lap. Sprint race di MotoGP Belanda 2025 diprediksi berjalan sengit. Sebab, trek yang akan dilalui para pembalap takkan mudah. Terbukti, pada sesi latihan bebas kemarin, banyak pembalap berjatuhan, termasuk Marc Marquez. Bahkan, latihan bebas belum ada 10 menit berlangsung, sudah ada 6 pembalap yang terjatuh. Mereka adalah Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Johan Zarco, Franco Morbidelli, Aleix Espargaro, dan Enea Bastianini. Marc Marquez pun terjatuh kala memasuki menit-menit akhir latihan bebas. Insiden itu terjadi di tikungan 7, Marquez kala itu terseret cukup jauh di gravel. Meski sempat alami insiden, Marc Marquez tetap difavoritkan menang di MotoGP Belanda 2025. Sebab, dia tetap tampil moncer. Bahkan, Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 1 MotoGP Belanda 2025. Dia mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 32,216 detik. Ducati sendiri telah mengonfirmasi kondisi Marquez setelah kecelakaan di FP1 dan praktis. Ia berhasil kembali ke garasi Ducati dengan usahanya sendiri dan pergi ke pusat medis untuk pemeriksaan yang tidak menunjukkan adanya patah tulang. Dengan demikian, Marquez telah diizinkan untuk terus membalap pada hari ini. Setelah kecelakaan hebat dalam latihan hari ini, Marc Marquez pergi ke pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang, tulis pernyataan tim Ducati dilansir dari Crash. Pembalap Spanyol itu hanya menderita memar di wajah, jari, perut, dan siku kirinya, juga akibat kecelakaan pagi, lanjut pernyataan tersebut. Menatap Sabtu dan Minggu, Marquez berharap suhu yang meningkat akan membantu meningkatkan stabilitas lintasan dan mengurangi kecelakaan. Dengan suhu yang lebih panas, semuanya biasanya berjalan lebih baik, saya harap itu membantu kita semua, kata Marquez. Dalam sesi praktis Quartararo menjadi yang tercepat dalam sesi latihan usai menorehkan 1 menit 31,156 detik. El Diablo meningkatkan catatan waktunya menjadi 1,8 detik lebih cepat dari putaran lap yang didapatnya pada saat FP1 dengan 1 menit 32,956 detik. Ya, itu adalah putaran waktu yang bagus, saya pikir, cara kami memulai pagi ini, saya tidak menyangka akan mencapai waktu ini di sore hari dan menjadi yang tercepat, ujar Quartararo dilansir dari Motorsport. Selain itu, Quartararo juga merasa senang karena merasa nyaman dengan motornya. Pembalap asal Prancis itu juga mampu menemukan ritme selama sesi. Ritme positif itu mau dibawa Quartararo pada sesi kualifikasi dan sprint nanti. Pasalnya, dua rider Ducati Lenovo yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez dalam penampilan yang tak stabil pada sesi latihan di hari pertama. Marquez bahkan harus terjatuh cukup keras sebanyak 2 kali dalam sehari. Adapun Bagnaia juga belum meyakinkan usai selalu gagal menembus posisi 3 besar pada FP1 dan Praktici. Selain itu, Quartararo juga tak terlalu mengeluhkan masalah cengkraman seperti para pembalap lainnya. Saya pikir ini positif untuk besok untuk sprint dan balapan. Saya tidak tahu tapi saya pikir ini adalah ritme yang cukup bagus, ucap Quartararo. Cengkramannya bukan yang terbaik, seperti biasanya di sini. Tapi itu bukan kondisi yang buruk, menurut saya, lanjut Quartararo. Sementara itu, General Manager Ducati, Gigi Dalinya memberikan komentarnya terkait penampilan Alex Marquez di MotoGP Italia 2025. Pembalap yang merupakan adik Marc Marquez ini berhasil meraih podium dalam sesi sprint race dan balapan utama MotoGP Italia 2025. Alex tampil konsisten dan berhasil finish di posisi kedua dalam kedua sesi tersebut. Alex memang menjadi pembalap satelit tim Ducati yang konsisten menjaga posisinya di setiap balapan. Dari 9 seri balapan yang telah dijalaninya, Alex berhasil memenangi 1 balapan dan 5 kali meraih posisi kedua. Alex hanya 1 kali tak finish, dan 2 kali finish di luar top 3 dengan meraih posisi ke-6 pada MotoGP Qatar dan 5 pada MotoGP Inggris. Catatan itu menunjukkan betapa konsistensinya adik Marquez itu meraih podium. Konsistensi yang ditunjukkan oleh Alex ini pun mendapatkan apresiasi dari General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna.
Petinggi Ducati itu memuji Alex yang selalu menangani situasi bak seorang veteran. Alex sekali lagi menunjukkan betapa kuat dan konsistennya dia, selalu on the ball, di sisi lain dia menangani semuanya seperti seorang veteran, ucap Dalikna. Riwayat Marc Marquez di sirkuit Assen Belanda memang tidak sementereng Bagnaia. Di kelas utama, juara dunia MotoGP 6 kali tersebut baru menang 2 kali di seri MotoGP Belanda pada edisi 2014 dan 2018. Sirkuit berjulukan Cathedral of Speed itu memang kurang ramah dari segi teknis bagi si alien. Tahun lalu memang sangat menderita sekali dengan Ducati di Assen saat digresini dengan IP23 sepanjang akhir pekan. Namun, itu semua adalah tahun lalu. Sekarang Marc Marquez sudah garang dengan Ducati Desmos Edici IP25 yang menawarkan keleluasaan yang berbeda. Dulu saya memang menderita di sini, tetapi sekarang, kita lihat dulu karena saat ini saya menggunakan Ducati yang berbeda, yang keseimbangan motornya juga lebih berbeda, jelas Marquez saat wawancara dengan MotoGP.com. Menyadari dirinya sebagai pemuncak klasemen dan difavoritkan juara dunia, Marquez rupanya masih menaruh waspada tinggi. Koleksi 270 poin belum membuat Marquez aman dari ancaman dua pesaing utamanya ketika harus mengarungi sirkuit yang kurang ramah baginya. Kontras dengan Marquez, sirkuit Assen justru menjadi sirkuit menyenangkan bagi Bagnaia. Bila dia mampu mengatasi kesulitan dengan IP25, bukan tak mungkin murid terbaik Valentino Rossi itu bisa benar-benar comeback melawan di akhir pekan ini. Pada FP1 MotoGP Belanda, Marquez memang sempat terjatuh tetapi dia bangkit dan sukses menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 32,216 detik sementara Bagnaia harus puas berada di posisi keempat meski sempat menjadi yang tercepat. Bagnaia menorehkan waktu 1 menit 32,609 detik. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna mengomentari penampilan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada seri balap ke-10 di sirkuit Assen, Belanda. Gagal menjadi yang tercepat selama sesi latihan pada hari pertama, Dall'Igna tetap memuji kerja keras Marc di Assen. Marquez mampu menunjukkan bahwa semua lintasan dibuat mudah. Dia memaksakan dominasinya dengan kecepatan yang tak terjangkau bagi yang lain, sampai-sampai membuat semuanya tampak terlalu mudah di trek yang bahkan bukan salah satu favoritnya, ucap Dall'Igna. Meski begitu, Dall'Igna tetap menghargai upaya Francesco Bagnaia untuk keluar dari masa-masa krisis. Bagnaia disebut telah melakukan segalanya untuk bisa meraih hasil maksimal. Dall'Igna mengatakan sudah ada perbaikan dari Bagnaia. Tanda-tanda pemulihan sudah ada, dan saya sangat menghargai reaksinya, keberaniannya, dan tekadnya sebagai juara yang tak terbantahkan, kata Dall'Igna. Teruslah mengerahkan segala upaya untuk menemukan solusi baru dan meningkatkan performanya, kata insinyur Italia itu. Pecco Bagnaia berusaha melupakan kepedihan dari kegagalan podium pekan lalu dan memilih untuk fokus pada MotoGP Belanda 2025 akhir pekan ini. Pertanyaan kapan menang lagi kembali mengarah pada Bagnaia seiring dengan masuknya akhir pekan balapan dalam rangkaian MotoGP Belanda 2025. Murid terbaik Valentino Rossi itu kembali menghadapi situasi serupa seperti sebelum IP Italia 2025 pekan lalu. Bagnaia merupakan juara bertahan dalam 3 musim terakhir di sirkuit Assen Belanda tersebut. Namun, berkaca pada apa yang terjadi di sirkuit Mugello Italia pekan lalu, momen harap-harap cemas kembali melanda kubu Bagnaia. Alih-alih kepikiran gagal rostrum, Bagnaia memilih untuk segera beranjak dari penyesalan tersebut. Nuvola Rosa pilih mengarahkan fokusnya untuk terus meningkatkan diri di MotoGP Belanda 2025. Saya hanya ingin fokus untuk tetap berpikir positif, kata Francesco Bagnaia dalam wawancara MotoGP.com. Pembalap berusia 28 tahun itu tidak mau terlalu berpikir tentang hasil dan masalah yang sedang dia alami terutama dari segi teknis motor. Soal prediksi bagaimana lajunya di Assen yang memiliki 12 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri, Bagnaia juga memilih untuk tidak sesumbar. Motornya memang sudah lebih baik, bagian depan lebih stabil, karena kan seperti yang kalian ketahui bahwa saya dari awal musim sangat kesulitan dengan bagian depan, jelas Bagnaia.